Pelapis Francisco Rivera datang dan langsung memantik optimisme baru di internal Persebaya Surabaya. Pedro Matos digadang-gadang bisa menjadi playmaker alternatif yang memberi warna berbeda di lini tengah Green Force pada putaran kedua Super League 2025-2026. Kabar kedatangan Pedro Matos mencuat pada Sabtu, 17 Maret 2026 dan cepat menyebar di kalangan bonek. Gelandang serang asal Portugal itu disebut segera bergabung dengan Persebaya Surabaya setelah tampil konsisten bersama Semen Padang FC. Informasi transfer ini pertama kali dibagikan oleh media fanbase Persebaya Surabaya, Emosi Jiwa Kucom. Akun tersebut menegaskan Pedro Matos masuk dalam daftar pemain asing pilihan Bernardo Tavares untuk memperkuat skuad di paruh musim. Jika transfer ini rampung, Pedro Matos akan menjadi pemain asing keempat yang didatangkan Persebaya Surabaya pada putaran kedua. Sebelumnya, Bernardo Tavares lebih dulu merekrut Bruno Paraiba, Jefferson Silva, dan Gustavo Fernandes. Langkah ini menegaskan keseriusan Persebaya Surabaya memperkuat sektor tengah yang menjadi pusat permainan tim. Kehadiran Pedro Matos diproyeksikan sebagai pelapis sekaligus pesaing sehat bagi Francisco Rivera. Francisco Rivera selama ini menjadi motor serangan utama Persebaya Surabaya di lini tengah. Namun padatnya jadwal dan kebutuhan variasi taktik membuat kehadiran playmaker tambahan menjadi krusial. Pedro Matos memiliki profil yang cukup ideal untuk peran tersebut. Ia berposisi utama sebagai gelandang serang, namun juga nyaman bermain sebagai gelandang tengah maupun sayap kanan. Jika resmi bergabung, Pedro Matos akan memperdalam kedalaman skuad Persebaya Surabaya di lini tengah. Persaingan internal yang sehat diharapkan mampu meningkatkan level permainan tim. Kehadiran Pedro Matos juga memberi opsi rotasi yang lebih fleksibel bagi Bernardo Tavares. Persebaya Surabaya kini memiliki alternatif playmaker yang siap tampil kapanpun dibutuhkan. Bagi bonek, transfer ini menjadi sinyal positif keseriusan manajemen. Persebaya Surabaya tampak tak ingin kehilangan momentum untuk bersaing di papan atas Super League musim ini. Pelapis Francisco Rivera datang dengan membawa harapan baru. Pedro Matos berpeluang menjadi kunci keseimbangan dan kreativitas lini tengah Persebaya Surabaya di sisa musim 2025-2026. Otak-atik taktik Bernardo Tavares, Dejan Tumbas tergeser. Persebaya Surabaya memasuki putaran kedua Super League 2025-2026 dengan wajah baru. 3 pemain asing asal Brasil resmi bergabung, yakni Bruno Paraiba, Jefferson Silva, dan Gustavo Fernandes. Kehadiran mereka menambah kekuatan bajul ijo, namun juga memunculkan teka-teki baru terkait posisi pemain lama, terutama Dejan Tumbas yang selama ini diplot sebagai bek kiri. Selama ini, Dejan Tumbas bermain sebagai bek kiri di Persebaya Surabaya. Padahal posisi asli Tumbas adalah striker. Sejak era Paul Munster, Dejan Tumbas kerap dipindah posisi. Ia pernah bermain sebagai winger, kemudian sempat dipasang sebagai gelandang. Terakhir, ia diplot sebagai bek kiri. Posisi itu kini diisi oleh Jefferson Silva. Pertanyaan kemudian muncul, apakah Tumbas akan tergeser dari skuad utama? Harian This Way Bernardo Tavares menanggapi hal itu dengan santai. Ia menilai fleksibilitas Tumbas sebagai keunggulan. Saya senang memiliki pemain seperti Tumbas. Ia bisa bermain di posisi mana saja kecuali penjaga gawang, kata Tavares. Tavares menilai Tumbas pemain istimewa. Ia bisa dipasang di berbagai posisi. Fleksibilitas itu memberi keuntungan bagi tim. Rotasi pemain jadi lebih mudah dilakukan. Jefferson Silva juga memiliki fleksibilitas serupa, namun ia lebih fokus di barisan pertahanan. Jefferson bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah kiri, atau bek sayap. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya.
ujar Tavares. Publik menilai persaingan internal semakin ketat. Setiap posisi kini dihuni 2 hingga 3 pemain berkualitas. Tavares ingin keseimbangan antara kecepatan dan kekuatan. Ia menilai itu penting menghadapi berbagai tipikal lawan. Perombakan skuad dilakukan demi eksistensi di papan atas. Bajul Ijo menargetkan konsistensi di putaran kedua. Ini yang diinginkan bonek. Dimov resmi out. Dime Dimov dikabarkan ikut hengkang dari Persebaya Surabaya. Hal ini menjadi sinyal kuat perombakan besar di era Bernardo Tavares yang semakin nyata. Kepergian bek asal Makedonia Utara itu menandai mulai rontoknya Serdadu Balkan dari skuad Green Force pada putaran kedua Super League 2025-2026. Dime tak lagi masuk dalam rencana Bernardo Tavares untuk paruh kedua musim. Dengan kabar ini, Dime Dimov praktis mengakhiri kiprahnya bersama Persebaya Surabaya lebih cepat dari kontrak yang seharusnya berakhir 31 Mei 2026. Bernardo Tavares tampaknya ingin membentuk komposisi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktiknya. Dengan hengkangnya Dime Dimov, jumlah Serdadu Balkan di skuad Persebaya Surabaya kini berkurang. Tersisa 4 nama yang masih bertahan di era Bernardo Tavares. Mereka adalah Risto Mitrevski, Milos Rajkovic, Dejan Tumbas, dan Mihailo Perovic. Nasib keempat pemain ini pun mulai menjadi tanda tanya besar di benak bonek. Pergerakan ini mengindikasikan Persebaya Surabaya bersiap melakukan penyegaran signifikan pada putaran kedua. Bursa transfer pun dipastikan bakal panas, seiring kebutuhan Green Force untuk menjaga daya saing di Super League. Ikuti Dime Dimov, Diego Mauricio resmi out. Breaking news datang dari internal Persebaya Surabaya dengan kabar hengkangnya Diego Mauricio dari skuad Green Force. Kabar ini langsung menyedot perhatian bonek yang ramai-ramai menyampaikan ucapan terima kasih kepada bomber asal Brasil tersebut. Isyarat ini juga menguatkan kabar jika sang penyerang tak masuk skema Bernardo Tavares untuk putaran kedua Super League 2025-2026. Diego Mauricio sebenarnya baru bergabung dengan Persebaya Surabaya pada 22 Agustus 2025 lalu. Ia direkrut dengan harapan menjadi solusi lini depan berkat pengalaman dan reputasinya sebagai penyerang berbahaya. Namun realita di lapangan tak berjalan sesuai ekspektasi banyak pihak. Diego Mauricio kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah arahan Bernardo Tavares. Sepanjang putaran pertama Super League 2025-2026, Diego Mauricio hanya tampil dalam 7 pertandingan. Total menit bermainnya tercatat 253 menit, angka yang terbilang minim untuk seorang striker asing. Hengkangnya Diego Mauricio menandai babak baru dalam perombakan skuad Persebaya Surabaya. Langkah ini juga mengisyaratkan evaluasi serius dari Bernardo Tavares jelang putaran kedua. Bagi Diego Mauricio, perpisahan ini menjadi akhir singkat dari petualangannya di kota pahlawan. Bagi bonek, ucapan terima kasih menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi meski tak lama berseragam hijau.